Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai dasar evaluasi dan pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nimade Nindi Ambarwati dengan NIM 2111031063. Selanjutnya ada Niputu Hikari Tresnayanti dengan NIM 2111031085. Selanjutnya ada saya sendiri, Nimade Fiona Adlia Cahyani dengan NIM 2111031105. Selanjutnya ada rekan saya Ninengah Mary Handayani dengan NIM 2111031203. Dan yang terakhir ada rekan saya, Niputu Ayurati Skarsari dengan NIM 2111031208. Next. Baik, adapun topik pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian, manfaat, serta prinsip dasar pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani. Yang kedua, ada bentuk-bentuk evaluasi pendidikan jasmani dan pelaksanaannya di sekolah. Dan yang terakhir, ada tantangan pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani di sekolah. Next. Baik, untuk pengertian, manfaat, serta prinsip dasar pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Next. Nah, adapun pengertian evaluasi secara harfiah itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Evaluasi meliputi banyak aspek dari penentuan batas-batas hasil belajar. Sedangkan menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman, menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses dalam penentuan nilai atau kelayakan data yang terhimpun. Nah, oleh karena itu, evaluasi dapat mencangkup pemanfaatan tes serta pengukuran. Dalam ungkapan lain, evaluasi sebagai proses penilaian secara kualitatif data yang telah diperoleh dari pengukuran. Next. Baik, untuk manfaat evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat evaluasi. Nah, evaluasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari evaluasi itu sendiri. Nah, hal ini akan memberikan manfaat bagi guru. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, evaluasi akan memungkinkan guru lebih terampil serta cermat dalam menafsirkan kemajuan dari hasil belajar. Yang kedua, evaluasi juga dapat memberikan umpan balik untuk keberhasilan dari suatu program. Yang ketiga, evaluasi akan meningkatkan pengakuan pihak luar terhadap manfaat pendidikan jasmani. Yang keempat, evaluasi dapat menjadi pengukur keberhasilan guru dalam mengajar pendidikan jasmani. Yang kelima, memberikan dorongan dan motivasi bagi peserta didik dalam berolahraga. Dan yang keenam yaitu untuk mengetahui letak kelemahan serta di mana potensi anak didik berada. Dan yang terakhir yaitu dapat memantau kemajuan dan pencapaian dari tujuan belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nindi atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk prinsip dasar pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani akan dijelaskan oleh rekan saya Rati. Kepada Rati dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada objektif. Jadi, dalam prinsip ini, seluruh guru harus menilai peserta didiknya dengan objektif, tanpa terkecuali dan tanpa dipengaruhi oleh pribadinya. Apapun yang dinilai oleh guru tersebut
tidak membedakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, baik murid yang disenangi atau murid yang tidak disenangi. Nah, sehingga nilai-nilai yang diciptakan oleh peserta didik dapat memang benar hasil yang didapatkan oleh peserta didik tersebut. Nah, lalu prinsip yang kedua yaitu ada reliable. Nah, dalam menilai peserta didik, perlu dengan instrumen penilaian yang dapat dipercaya serta diandalkan. Instrumen penilaian tersebut dapat dilaksanakan dengan sistematis dan kriteria yang jelas kebenarannya, serta dapat dilaksanakan dengan siapa saja. Nah, prinsip yang ketiga itu ada prinsip menyeluruh. Penilaian dari evaluasi ini dapat bersifat menyeluruh, yaitu meliputi aspek proses pembelajaran serta keberhasilan, sehingga ada terlihat perubahan tingkah laku dari peserta didik. Nah, dengan begitu, penilaian akan bersifat menyeluruh meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan terhadap nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada prinsip berkesinambungan. Penilaian dilaksanakan secara terencana, bertahap, serta terus-menerus. Nah, hal ini membuat gambaran tentang hasil dari pembelajaran berupa perubahan tingkah laku dari peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian pembahasan materi dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rati atas penyampaian materinya. Next. Baik, untuk bentuk-bentuk evaluasi pendidikan jasmani dan pelaksanaannya di sekolah akan dijelaskan oleh rekan saya, Mary. Kepada Mary, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk evaluasi pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, apabila guru sudah mampu memahami tujuan dan fungsi evaluasi, yaitu memotret profil kemajuan setiap anak dan berfungsi sebagai umpan balik tentang kelemahan dan sekaligus keberhasilan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, maka proses evaluasi yang di dalamnya mengandung unsur tes tidak akan lagi menyebabkan tes menyinggung perasaan pribadi seseorang. Nah, proses pengukuran harus mampu menghimpun berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, produk, dan proses untuk memperoleh tujuan belajar. Sehingga proses penilaian tidak semata-mata hanya pemberian skor dan penetapan status anak didik pada kelompok tertentu. Nah, pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Nah, evaluasi kuantitatif adalah evaluasi yang seluruh ungkapannya tentang kemampuan dan kemajuan belajar siswa dinyatakan dalam skor. Misalnya, hasil tes lari 100 meter yang diperoleh Badu adalah 7. Nah, dalam prakteknya biasanya menggunakan dua kriteria, yaitu yang pertama ada penilaian acuan norma atau PAN, yang acuannya berdasarkan rata-rata kelompok. Dan yang kedua ada penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu kriteria berdasarkan standar yang bersifat umum. Nah, pada pelaksanaan evaluasi kuantitatif dengan kriteria penilaian acuan norma, pendekatan ini sering diterapkan dengan dalih untuk membangkitkan motivasi. Namun skor dan ranking tidak mempunyai makna apa-apa. Dan umpan balik seperti itu tidak dipahami anak-anak, terutama siswa sekolah dasar. Bagi anak yang memperoleh skor di bawah rata-rata, akan memberikan dampak bahwa dirinya gagal melaksanakan tugas ajar dari gurunya, termasuk juga mendapatkan ejekan dari siswa lain yang memperoleh skor tinggi yang sebenarnya mereka sendiri pun tidak mengerti tentang kebermaknaan skor yang diperolehnya.
terlebih memahami kemampuan yang dimilikinya di antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, sedangkan pada kriteria penilaian acuan patokan atau PAP sering tidak realistis ketika menetapkan tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa dapat melakukan teknik dasar lompat jauh dengan baik dan benar. Nah, acuan ini adalah keterampilan yang sukar dicapai dan mungkin tujuan ini akan tercapai setelah melakukan latihan yang berulang-ulang, berbulan-bulan, bukan hanya dengan satu atau dua kali pertemuan saja. Pendekatan kuantitatif seperti itu tidaklah sepenuhnya salah dalam konteks pendidikan jasmani. Yang terpenting adalah hasil evaluasi yang diberikan kepada siswa merupakan laporan kemajuan belajar siswa dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hikari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mary atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hikari. Kepada Hikari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu masih mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai bentuk yang pertama, yaitu evaluasi kuantitatif. Selanjutnya adalah evaluasi kualitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kualitatif? Menurut pendapat Colik dan Lutan 1996 bahwa evaluasi kualitatif itu merupakan sebuah pengungkapan hasil evaluasi yang dinyatakan secara deskriptif, yaitu ungkapan sifat-sifat dan kemampuan yang ada pada anak digambarkan secara kualitatif, misalnya secara deskriptif yang dinyatakan dalam kategori sangat baik, cukup, serta kurang. Nah, apabila evaluasi kuantitatif itu lebih menekankan pada evaluasi dalam bentuk angka, maka evaluasi kualitatif itu lebih menekankan pada evaluasi dengan cara mendeskripsikan. Nah, dengan ungkapan lain bahwa evaluasi kualitatif itu mengungkapkan hasil evaluasi secara deskriptif, misalnya ketika proses pembelajaran selesai atau pada suatu tahapan melaksanakan tugas gerak, kemampuan anak itu dapat dinyatakan dengan ungkapan misalnya, koordinasi gerakan tangan dan kaki sudah semakin baik, atau kontrol bolanya sudah semakin sempurna. Jadi itu adalah contoh evaluasi kualitatif. Nah, laporan hasil evaluasi kualitatif itu dapat pula dilakukan dengan cara mengungkapkan kategori baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Nah, ungkapan seperti inilah yang merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Nah, ini sering sangat membantu siswa untuk segera mengetahui kemampuan dan kemajuan belajarnya. Nah, artinya bahwa interaksi antara guru dan siswa itu lebih sering terjalin sebagai suasana sosial yang sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kebanggaan diri pada siswa itu sendiri. Baik, sekian penjelasan materi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk evaluasi. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tantangan pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, guru, khususnya guru pendidikan jasmani, itu dihadapkan pada beberapa tantangan dan masalah dalam proses evaluasi di sekolah, utamanya di sekolah dasar. Nah, adapun tantangan dan masalah tersebut antara lain, yang pertama, jumlah siswa yang banyak dan tidak sesuai dengan jumlah guru pendidikan jasmani. Nah, di tingkat sekolah dasar, guru pendidikan jasmani biasanya harus mengelola siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, hal ini dipersulit lagi karena yang dipelajari oleh siswa adalah kesesuaian antara kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Jadi, biasanya di sekolah dasar itu, dalam satu sekolah dasar itu hanya ada satu pendidikan jasmani. Nah, inilah sebagai tantangan guru pendidikan jasmani tersebut, bagaimana dapat mengajarkan siswa dengan kuantitas yang cukup banyak, yaitu dari kelas 1 dan kelas 6, dan juga dengan keadaan mental dan fisik yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya.
Kemudian, tantangan yang kedua yaitu alokasi waktu pelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar itu sangat terbatas untuk dapat mengadakan suatu evaluasi. Nah, jumlah pertemuan pendidikan jasmani di sekolah dasar itu biasanya hanya 1 kali seminggu dengan alokasi waktu dalam satu pertemuan itu adalah hanya sekitar 60 menit atau 1 jam saja dengan materi yang cukup banyak, sehingga hal ini akan menyulitkan guru untuk mengalokasikan waktu untuk melaksanakan evaluasi. Nah, hal ini disebabkan karena guru lebih berkutat pada penyampaian bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi, berdasarkan tuntutan kurikulum saat ini, siswa-siswa di sekolah dasar dalam mempelajari pendidikan jasmani itu bukan hanya mempelajari tentang teori-teori saja, melainkan juga ada praktek dalam kegiatan tersebut. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi guru, bagaimana guru itu dapat memberikan pembelajaran pendidikan jasmani berupa teori serta praktek dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya ada 1 kali pertemuan di dalam 1 minggu dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan itu hanya 1 jam atau 60 menit saja. Jadi, itulah beberapa tantangan atau kendala yang harus dihadapi oleh seorang guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arya atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Baik, adapun kesimpulannya, yaitu proses dari pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang diawali dari merencanakan, melaksanakan, hingga dengan evaluasi dan menyelenggarakan tindak lanjut dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil dari evaluasi akan memberikan gambaran untuk guru dalam menyusun program-program selanjutnya. Evaluasi memiliki banyak manfaat, terutama bagi seorang guru dalam mengukur kemampuan peserta didik. Prinsip dasar pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani adalah objektif, reliable, menyeluruh, dan berkesinambungan. Nah, pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi kuantitatif adalah evaluasi yang seluruh ungkapan tantangan kemampuan dan kemajuan belajar siswa dinyatakan dalam skor. Sedangkan evaluasi kualitatif adalah pengungkapan hasil evaluasi yang dinyatakan dalam kategori seperti baik, cukup, dan kurang. Adapun tantangan pelaksanaan evaluasi pendidikan jasmani di sekolah dasar, yaitu jumlah siswa yang banyak dan tidak sesuai dengan jumlah guru pendidikan jasmani. Alokasi waktu pelajaran pendidikan jasmani di SD sangat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Baik, itu dia kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kesalahan dalam perlakuan maupun perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.